Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawi Fathia Izati, NIM saya 2501030037. Saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya, analisis pemanfaatan media sosial terhadap UMKM lokal di Kecamatan Pinang. Di sini ada latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya itu UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM di Kecamatan Pinang berkembang di berbagai bidang dan persaingan usaha yang semakin ketat. Media sosial mulai dimanfaatkan sebagai sarana promosi. Pemanfaatan media sosial oleh UMKM belum optimal. Yang kedua tuh ada rumusan masalah, bentuk pemanfaatan media sosial oleh UMKM, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan, efektivitas media sosial dalam pemasaran UMKM. Ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama itu untuk mengetahui bentuk pemanfaatan media sosial yang dilakukan oleh UMKM lokal di Kecamatan Pinang. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pemanfaatan media sosial pada pemasaran UMKM lokal di Kecamatan Pinang. Dan yang ketiga, untuk menganalisis efektivitas pemanfaatan media sosial dalam mendukung kegiatan pemasaran UMKM lokal di Kecamatan Pinang. Manfaatan penelitiannya itu ada dua, yang pertama teoritis dan kedua itu praktis. Teoritis itu menambah wawasan dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya terkait bagaimana media sosial digunakan sebagai sarana pemasaran oleh pelaku UMKM. Yang kedua itu ada praktis. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM di Kecamatan Pinang memahami cara memanfaatkan media sosial secara lebih efektif, mulai dari cara membuat konten, membangun kedekatan dengan konsumen, sampai meningkatkan penjualan. Tinjauan pustaka yang pertama itu ada media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jaringan sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Yang kedua itu ada pemasaran. Menurut W. Stanton, pemasaran adalah sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli aktual maupun potensial. Yang ketiga ada perkembangan UMKM Tangerang. Perkembangan UMKM Tangerang dari waktu ke waktu berkembang tumbuh sehingga mencapai 11.746 UMKM sampai dengan tahun 2018. Sementara di Provinsi Banten sampai dengan tahun yang sama mencapai 157.900 dengan berbagai jenis dan bidang usaha. Nah, UMKM yang keempat itu ada UMKM Kecamatan Pinang. Berdasarkan hasil observasi awal, penulis mendapat informasi bahwa jumlah pembiayaan di BMT Al-Amal lebih besar daripada salah satu BMT lainnya, yaitu dengan jumlah pembiayaan di BMT Al-Amal sebesar 549 dengan jumlah 34 anggota UMKM serta tingkat keberhasilan 95%. Nah, di sini tuh ada metode penelitiannya. Penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kualitatif karena fokus utamanya tuh adalah memahami secara mendalam bagaimana UMKM di Kecamatan Pinang memanfaatkan media sosial dalam kegiatan pemasaran. Nah, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali pengalaman, strategi, kendala, serta pandangan pelaku UMKM terkait penggunaan media sosial. Nah, ada teknik pengumpulan data. Di sini tuh ada dua teknik pengumpulan datanya, wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pelaku UMKM untuk menggali informasi mengenai pengalaman, strategi konten, kendala, dan hasil dari penggunaan media sosial. Observasi dilakukan dengan melihat aktivitas media sosial UMKM seperti pola unggahan, interaksi dengan konsumen, dan cara mereka mempromosikan produk. Dan di sini juga ada teknik pengumpulan data dokumentasi, mengumpulkan dokumen atau bukti pendukung seperti screenshot, konten promosi, materi iklan, profil media sosial UMKM, atau catatan penjual, namun jika diberikan izin ya. Nah, jenis-jenis data. Jenis-jenis data di situ ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang diperoleh secara langsung dari informasi melalui wawancara dan observasi di lapangan. Nah, data sekunder, data yang diperoleh dari sumber tertulis seperti artikel ilmiah, laporan perusahaan, buku teori komunikasi, media sosial UMKM, dan dokumen yang relevan. Sekian, terima kasih.